Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina, dan yang saya hormati serta saya sayangi rekan-rekan sejawat guru-guru TK Negeri Pembina Kota Binjai. Untuk mendapat hikmah dari acara hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin saya persilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hari ini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman atau diseminasi kepada rekan-rekan guru TK Negeri Pembina Kota Binjai. Budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah sebagai perwujudan dari visi yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan pendidikan nasional dalam profil pelajar Pancasila. Di dalam budaya positif terdapat konsep inti budaya positif yang terdiri dari 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplina mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama-sama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya, ada beberapa contohnya nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi inilah semua contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan semua ini ada pada diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini punya 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Dalam bertahan hidup itu kita memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu
kasih sayang dan rasa diterima, yaitu peduli, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya, dan mencoba hal-hal yang baru. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang ada pada diri manusia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ada lagi dalam motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dalam hidup manusia itu ada 2 motivasi. Motivasi yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Bila kita melihat tabel berikut ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Dalam hukuman, jika seseorang dihukum, dia akan merasa hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Bila kita menghukum, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak terlibat. Hukumannya itu biasanya bersifat satu arah, dan hukuman berupa hukuman fisik dan hukuman psikis atau verbal. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman bila ada konsekuensi. Sikap guru selalu monitori murid tersebut dalam konsekuensi. Tetapi dalam restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang telah terjadi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Melalui pendekatan restitusi tersebut, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Ada 5
Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua teman, tiga manajer, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Jadi inilah 5 posisi kontrol diri. Kita lihat yang pertama. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misal ibu ya, ketika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, kalau kita sebagai penghukum, pasti kita akan menghukum mereka seperti apa? Cepat hormat bendera sekarang, lari lapangan 10 kali. Itu adalah sebuah hukuman yang kita berikan kepada anak didik kita. Bila kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan mengungkapkan, berapa kali sih sudah ibu beritahu kamu selalu aja mengecewakan ibu. Nah, itu anak akan merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Kalau dia sebagai teman, biasanya guru akan berkata seperti ini, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Nah, jadi seperti itulah kata-kata itu yang keluar bila kita sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau, nanti kita akan mengatakan, kamu tuh sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut sanakan, pakai topinya. Nah, itulah sebagai pemantau, kita memantau mereka. Tapi bila sebagai manajer, kita akan bertanya lagi kepada anak tersebut, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi anak tersebut akan memikirkan kembali apa yang akan dilakukannya, perbuatan apa yang akan dikerjakannya. Jadi perbaikan bagaimana yang akan dia kerjakan selanjutnya. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Saya punya contoh nih ya Bu ya, coba kita tebak-tebakan ini jadinya. Ibu-ibu boleh coba dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira kalau guru nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa ya Bu ya? Merasa bersalah. Kita cek ya. Ya, pembuat rasa bersalah. Jika saya, jadi kata-kata gurunya itu pasti, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, murid itu dengan kata-kata seperti itu, anak tuh pasti akan merasa bersalah. Berikutnya, kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini kira-kira? Dari 5 posisi kontrol tadi. Ada manajer, merasa bersalah, pemantau, pemantau. Kita cek ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Penghukum. Jadi dihukum ya kan. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita cek ya, posisi kontrol apakah aku? Ya, manajer. Jadi kalau ini dia bertanya kembali, bagaimana cara solusi yang telah dia perbuat tadi. Kalau ini, ayolah lakukan demi ibu sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman. Kalau posisi kontrol apakah ini? Jika dia berkata kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu ya? Mantap
cek yang mulia ya. Iya, memantau. Jadi kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa ya dibilang keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mari kita lihat ya. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi keyakinan kelas itu timbulnya dari anak sendiri yang sesuai dengan kesepakatan kita sebagai guru dengan anak tersebut. Pembentukan keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dan keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga keyakinan kelas mudah diterapkan di dalam kelas. Keyakinan kelas dilakukan oleh semua warga sekolah atau dibuat oleh warga kelas, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru dan muridnya untuk menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahannya, sehingga menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi, dia terdapat validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan anak tersebut, lalu dia menstabilkan identitas anak. Dalam menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bila menstabilkan identitas, guru akan berkata, berbuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Lalu ibu atau bapak juga pernah melakukannya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu bisa kita juga berkata, kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam menstabilkan identitas, kata-kata inilah yang harus kita ucapkan kepada anak-anak kita. Setelah kita menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan setiap prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pada validasi tindakan yang salah, kita harus mengucapkan tuh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kata-kata dari guru biasanya juga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya yaitu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi dalam validasi tindakan yang salah, kita sebagai guru harus menanyakan ini lagi ke anak-anak. Jadi dia akan menceritakan apa yang mau divalidasinya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan anak itu apa? Dia akan mengungkapkan. Jadi kita bertanya lagi, apa
apa keyakinan kelas kita. Jadi kita bertanya kepada anak, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Itu untuk menanyakan keyakinan mereka. Jadi mereka akan bercerita lagi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi dia akan memvalidasinya. Kita tanya lagi, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kita akan bertanya kepada anak. Jadi anak tuh mencurahkan lagi isi pendapat dia, apa yang diinginkan dia, bagaimana yang dia mau. Terus kita juga bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia akan berpikir lagi. Jadi kita berusaha untuk anak itu betul-betul mengungkapkan keyakinan dia, apa yang harus dilakukan dia dengan sebaik-baiknya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itulah standar nasional pendidikan. Jadi sebelum kita membimbing anak-anak kita juga harus juga bersikap profesional dan sosial untuk menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Demikianlah penyebaran pemahaman atau diseminasi dari saya kepada rekan-rekan sejawat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.